Haleluya. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersepakat percaya bersama, ku terima kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, amin, meski dalam kesesakan. Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup
Amin, 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 amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini di tempat ini kita adakan worship night Indonesia penuh kemuliaan bagi Tuhan. Firman Tuhan yang saya bagikan malam hari ini sesuai dengan apa yang ada di playernya ini. Di dalam Imamat pasal 9 ayatnya yang ke-23. Imamat 9 ayatnya yang ke-23 dan 24, demikian bunyi firman Tuhan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Ayat 24, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-soraklah mereka, lalu sujud menyembah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk kepada ayat pembahasan ini, kalau kita melihat dari ayat pembuka ayat 1 dan seterusnya, di situ ada beberapa tahapan di mana Harun dipilih Tuhan untuk menjadi imam. Nah, sebelum dia sampai ke dalam pelayanan, dia masuk ke dalam pelayanan, dia harus memberikan korban kepada Tuhan tentang apa yang dia pernah lakukan. Nah, jadi korban pertama, korban pengampunan dosa yang dia berikan di atas mezbah. Saudara tahu pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 hukum Taurat dari Tuhan, pada waktu itu Musa lama sekali baru turun, orang-orang Israel itu sudah tidak sanggup untuk menunggu, lalu mereka ribut dan mereka katakan kepada Harun, kita mencari pemimpin baru, dan pada akhirnya mereka semua memberikan gelang, semua emas-emas yang ada di badan mereka, lepaskan dan mereka bikin menjadi satu buah anak lembu emas. Nah, disitulah satu kesalahan besar yang dilakukan oleh Harun. Ada pertanyaannya, kenapa kok pada waktu itu Harun tidak mati ya? Nah, itu urusan Tuhan ya Bapak, saudara-saudara. Tapi intinya sebelum dia dan keluarga masuk dalam pelayanan, dia harus mengakui kesalahan dia. Itu kesalahan yang paling besar. Makanya dia sendiri kalau nanti dibaca ya di rumah, mulai dari ayat 8 dan seterusnya, itu dia harus membakar korban pengampunan dosa kepada Tuhan tentang kesalahan dia. Setelah itu dia juga memberikan korban kepada anak-anaknya. Dan setelah anak-anaknya, baru tahapan yang berikut dia memberikan korban kepada bangsa Israel secara umum. Dan itu kurang lebih ada 7 tahapan, tapi saya cuma bagikan 3 tahapan ini sebelum kita masuk ke situ. Nah, jadi ini semua harus melakukan sesuai dengan titah Tuhan. Nah, mereka dipanggil oleh Musa, lalu mereka masuk. Ya, mereka masuk ke dalam kemah pertemuan. Setelah mereka keluar, mereka memberkati umat itu dan mujizat luar biasa terjadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini perdana ya, fellowship perdana UFC yang pertama. Nah, ini luar biasa karena UFC ini adalah orang-orang yang tergabung dalam bidang musik yang boleh dikatakan sudah profesional ya. Nah, jadi kalau kita lihat semua kemampuan-kemampuan yang mereka miliki, makanya kita harus belajar dari apa yang dilakukan oleh Harun dan Musa. Ya, sebelum kita masuk dalam pelayanan, kita juga harus memberikan korban-korban yang terbaik, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau kita melihat sepintas apalagi yang akan dilakukan oleh saudara-saudara sepupu kita, tidak lama lagi nanti mereka adakan hari raya Idul Adha. Di situ mereka akan memberikan korban, saudara, yaitu ada sapi, ada kerbau, ada domba dan segala macam. Dulu kita juga seperti itu, tapi sekarang kita sudah tidak perlu lagi berkorban seperti itu karena Tuhan Yesus telah berkorban satu kali untuk selama-lamanya buat kita. Nah, kita bersyukur atas karya-karya Tuhan dalam hidup kita.
Nah, saudara bisa bayangkan satu korban atau satu ekor korban itu benar-benar harus yang terbaik. Makanya kalau kita lihat secara medis, korban-korban itu sebelum dikorbankan itu harus diperiksa secara medis. Semua tidak boleh ada cacat. Itu zaman dulu. Nah sekarang ini di zaman perjanjian baru ini kita sudah nggak perlu perantara lagi. Kalau dulu setiap kali kita mau bertemu Tuhan itu harus diwakilkan dengan yang namanya imam. Sekarang ini kita bisa langsung ketemu Tuhan di mana saja dan kapan saja. Karena pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, salah satu mujizat yang terbesar adalah tabir itu terbelah dua, bukan dari bawah ke atas tapi dari atas ke bawah. Artinya Tuhan itu membuka diri untuk siapa saja boleh ketemu dia di mana saja. Dulu nggak boleh seperti itu. Tapi kita bersyukur sekarang ini kalau ada masalah tidak perlu ke orang pintar, cukup datang kepada Tuhan. Mau kiblat kemanapun, kiri, kanan, atas, bawah, dia selalu ada untuk kita. Ada amin saudara-saudara? Jadi hari ini tidak perlu cari yang lain, tapi cari Tuhan. Pasti ketemu. Makanya Alkitab berkata, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, carilah selama ia berkenan untuk ditemui. Jadi Tuhan sangat senang kalau kita ketemu. Nah, karena UFC ini kumpulan dari pemusik-pemusik profesional, di satu sisi kita harus tahu juga ya, bahwa semua kita menurut yang saya dengar ini, pemusik itu egonya tinggi, benar Pak ya? Nah ya, nah katanya, ya saya bukan pemusik, cuman yang saya lihat dan saya rasakan seperti itu katanya. Makanya Pak Raja ini kami pernah adakan pelatihan di daerah-daerah beberapa kali di situ, karena imam musik ini kan ada drum, ada keyboard, ada bass, ada gitar. Yang dicari itu kan sinkronisasinya biar mengeluarkan nada-nada yang indah kan begitu. Itu butuh kerendahan hati untuk saling menghormati, menghargai, saling menerima. Nah ini yang harus benar-benar supaya pelayanan kita ini makin terbang tinggi, makin diberkati Tuhan, kita harus setiap kali datang di hadapan Tuhan, kita harus mempersembahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau dulu fokusnya itu kepada korbannya, sekarang lebih banyak Tuhan melihat hati. Ada amin? Korban kita itu akan menjadi sia-sia kalau hati kita tidak benar. Makanya tema khotbah yang saya angkat malam ini, Tuhan senang dengan bau-bau kematian. Kalau saudara pernah lihat beberapa kali, setiap kali sapi itu mau dikorbankan, dia takut Pak, dia lari. Itu terbaru itu ada sapi lari di tengah jalan, nabrak motor, nabrak orang gitu kan. Karena takut kematian. Nah, tapi bagi orang-orang yang pengen benar-benar egonya, irinya, sombongnya itu mati, kita semakin angkat tinggi oleh Tuhan. Jadi pada saat kita datang ke hadapan Tuhan, kita taruh semua ego-ego kita di hadapan Tuhan di dalam mezbah, disitulah api Roh Kudus akan membakar kita. Kalau istilah Alkitab itu pertobatan terjadi. Tuhan itu nggak tahan, saudara. Saudara sering kan kalau cium bau sate itu dari sekian jarak, sekian pun sudah, wah enak banget ya bau dagingnya. Nah, Tuhan itu begitu. Pada saat dia cium bau-bau kematian, kenapa bau-bau kematian? Semua korban itu harus taruh di atas mezbah dan harus dibakar habis. Nggak ada korban hidup-hidup, itu nggak ada. Artinya, kalau kita datang kepada Tuhan tanpa memberikan satu korban yang sungguh-sungguh, akhirnya ego kita yang nongol kan, penampilan kita yang nongol, akhirnya panggungnya itu sudah bukan panggung untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi bisa juga kita yang tampil gitu kan. Nah makanya hari ini kita belajar supaya benar-benar kita akan ke depan dipakai Tuhan luar biasa. Kita harus belajar seperti yang Alkitab katakan, matikanlah daging kita. Ya, nanti baca saja di rumah, daging itu apa ya? Bukan sapi, bukan kerbau, tapi roh-roh yang bertentangan dengan Tuhan. Ya, nanti kita lihat ada juga kenapa ada orang yang sudah jadi imam bisa mati juga gitu ya Bapak Ibu ya. Ibu-ibu nggak ada, Bapak-bapak ya. Nah jadi pada saat kita menaruh
hati kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati, Roh Kudus itu akan turun. Api Roh Kudus itu akan membakar kita sehingga kita benar-benar mengalami pertobatan sungguh-sungguh. Tuhan setelah cium bau-bau kematian, dia akan turun, saudara. Dia tinggalkan dia punya tempat yang maha tinggi, dia akan datang sesuai dengan janji Tuhan bahwa kalau 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Karena Tuhan melihat hati yang remuk. Jadi hari-hari ini Bapak ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus banyak-banyak benar-benar mengalami pertobatan-pertobatan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga pelayanan kita ini makin terus diangkat oleh Tuhan lebih tinggi, supaya benar-benar bukan cuma skala kecil, tapi skala yang lebih besar, supaya banyak orang diberkati lewat pelayanan kita. Dan saya percaya segala sesuatu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, hari ini kita datang di hadapan Tuhan, tidak boleh memakai cara kita. Oh, saya harus begini, saya harus begini. Nggak bisa. Kita harus datang dengan cara Tuhan. Jadi hari ini kita belajar supaya benar-benar korban-korban yang kita persembahkan, WL bernyanyi itu korban kita, saudara main gitar, main keyboard, main drum, itu semua adalah korban yang saudara persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi yang terpenting adalah sikap hati kita di hadapan Tuhan. Karena itu sangat diperhitungkan Tuhan. Pada saat korban ini berkenan, hati kita berkenan, hidup berkenan, kita akan makin diangkat tinggi oleh Tuhan. Jadi hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar untuk mematikan daging kita setiap hari, supaya kita makin kecil, Kristus semakin besar. Supaya kemuliaan Tuhan makin terus dinyatakan, sehingga ayat 23 dan 24 itu digenapi Tuhan. Dan saya percaya kalau pelayanan menurut salah seorang hamba Tuhan, dia khotbah, dia bilang pertumbuhan gereja salah satu adalah praise and worship, itu kuncinya. Gereja bertumbuh berkembang dengan berjumlah jiwa yang banyak, itu salah satunya ada praise and worship-nya. Kalau praise and worship itu benar-benar luar biasa, lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, orang bisa merasakan, nggak dipukul pun mereka bisa nangis. Karena hadiratnya itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi kita harus merasakannya. Nah, malam hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, inilah kita harus belajar untuk bagaimana konsisten dari hati kita ini harus dijaga supaya benar-benar pelayanan kita stabil. Karena ada orang yang menggebu-gebu tapi di awal terus tumbang, kan begitu ya. Nah, kita mau supaya seperti Rasul Paulus, dia mengakhirinya dengan baik. Nah, saya percaya kalau Tuhan telah memanggil kita, Tuhan tidak pernah setengah-setengah. Tuhan akan terus berkarya sampai akhirnya. Untuk itu kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik. Setelah kita terjunkan diri kita dalam pelayanan, ini satu kepercayaan yang harus kita pegang. Karena tidak semua orang dipanggil seperti saudara. Saudara punya panggilan khusus, itu harus benar-benar dijaga supaya pelayanan saudara tetap langgeng di hadapan Tuhan. Karena ingat, segala sesuatu itu adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Kalau sudah tidak dipercaya, akan diambil dikasih kepada orang yang lain. Mumpung masih dipercaya, tetap konsisten, jaga hati dengan benar, selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, supaya perkembangan dalam pelayanan kita makin hari makin lebih baik. Nah, itulah yang harus kita korbankan kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam pasal 10, satu saya bacakan, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalam, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing dan tidak diperintahkannya kepada mereka. Itu langsung mati di tempat. Kalau kita lihat orang-orang zaman dulu itu agak tegas Tuhan itu ya. Kalau saudara punya panggilan apa tapi saudara melayani di bagian lain, itu bisa langsung kena dampaknya. Nah, mereka ini api asing itu, kita api yang bagaimana ya? Bukan apinya, tapi mereka melakukan apa yang tidak disuruh Tuhan. Itu api asing di hadapan Tuhan, dan mereka langsung mati seketika.
kedua anak Harun. Jadi saudara, yang kita lihat di sini bahwa kita itu harus tetap setia dengan panggilan kita. Setia saja. Kalau saudara setia, Tuhan itu tambah-tambahkan. Saudara makin terus diangkat, tidak pernah turun. Kata kuncinya cuma setia. Tuhan kita sudah menunjukkan bahwa dia setia sampai dia mati. Walaupun begitu besar, begitu banyak pergumulan yang dia harus hadapi, tapi tetap dia mengikuti aturan yang dimainkan oleh Bapa di sorga. Makanya dia bilang, makananku adalah melakukan pekerjaan Bapa. Nah, hari-hari ini kita tetap bekerja keras untuk penghidupan kita di dunia, tapi kita juga harus bekerja untuk Tuhan. Ada amin? Karena ingat, satu ketika nanti semua ini kita tinggalkan, kita harus pulang untuk berhadapan dengan dia. Pada saat kita pulang berhadapan dengan dia, kita tidak perlu malu, tapi muka kita terangkat karena kita sudah melakukan yang terbaik selama kita masih hidup. Jadi hari ini kita jangan seperti dua orang anak Harun ini, yaitu Nadab dan Abihu, tapi kita mau tetap setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Tapi saya percaya karunia-karunia itu bisa akan terus ditambah-tambahkan, saudara. Ya, dulu saya kenal Pak Raja. Pak Raja ini kan spesialisnya kan keyboard, Pak ya, musik. Tapi sekarang saya lihat dia sudah merambah lagi pengkhotbah, Pak. Lama-lama kita tersingkir semua, Pak. Sudah makin luas dia punya jaringannya, Pak. Tapi itulah, kalau orang setia di hadapan Tuhan itu selalu akan ditambah-tambahkan. Jadi saya sudah melihat banyak orang seperti itu, yang tadinya nggak bisa apa-apa, tapi karena setia aja, ditambah-tambahkan Tuhan, diangkat. Jadi apa yang tidak mungkin bagi manusia, semua mungkin bagi Tuhan. Saya kenal ada salah satu presiden chapter di Jakarta Barat. Saya nggak usah sebutkan dia punya asal kampungnya. Dia datang ke Jakarta tuh, saudara, itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Sekarang dia punya usahanya luar biasa maju. Yang luar biasa lagi, dia diangkat jadi chapter presiden chapter. Wah, dia punya hafalan ayat-ayat luar biasa. Kalau ngobrol itu yang rohani terus. Jadi dia merasakan bagaimana Tuhan angkat dia begitu tinggi. Jadi itulah kalau orang setia itu seperti itu. Tuhan tidak minta banyak. Tuhan tidak minta kita harus sempurna. Tuhan minta supaya kita percaya saja. Percaya, di dalam percaya itu ada taat, ada setia. Jadi kalau kita bilang percaya tapi kita nggak setia, sama dengan tidak percaya Tuhan. Jadi hari ini mungkin cuma skala kecil, setia saja. Nanti lambat laun Tuhan akan promosikan saudara makin hari makin lebih tinggi. Jangan memaksa kehendak Tuhan, tapi ngalir saja, Tuhan juga ngerti. Karena kalau saudara diangkat belum waktunya, itu sama dengan mempermalukan saudara. Contohnya, Pak Raja nggak bisa main keyboard, tapi kok diundang ke persekutuan besar. Kan itu sama dengan mempermalukan diri. Jadi selama menantikan Tuhan, belajar mempersiapkan diri untuk lebih lagi, sehingga pada saat dipromosikan Tuhan, kita juga siap. Ada amin? Nah, hari ini renungan singkat yang saya bawakan, ini bukan khotbah ya, kalau khotbah minimal sejam, 2 jam gitu ya. Ini sharing firman singkat aja supaya kita tuh makin hari makin mengerti bahwa semua ini hanya modal kepercayaan dari Tuhan. Ini bisa stabil, ini juga bisa tidak stabil, tinggal kuncinya bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan. Saya kira renungan singkat ini biar kita belajar dari bagaimana Harun dan anak dan keluarganya dipakai Tuhan. Ya, saya percaya juga Tuhan mau supaya kita tetap setia sampai akhir, supaya benar-benar apa yang dipercayakan Tuhan kita bisa menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Karena ingat, berkat Tuhan itu selalu bukan untuk pribadi, tapi selalu untuk orang lain. Karunia tidak ada karunia pribadi, karunia semua untuk membangun jadi berkat untuk orang lain. Dengan renungan singkat ini supaya kita makin hari makin lebih mencintai Tuhan, lebih hari lebih bertumbuh, berakar, berbuah lebat. Biar orang lihat kita pun mereka juga turut diberkati Tuhan. Ada amin? Baik, kita akhiri renungan singkat malam hari ini. Sebelum kita doa, kita angkat satu pujian, Bung John.
Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau pribadiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapat mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Mari kita satu hati kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau punya rancangan, tidak pernah rancangan menggagal Tuhan. Engkau mau supaya kami anak-anak-Mu makin hari makin terus naik, tidak turun. Naik jadi kepala bukan ekor. Itu adalah rancangan-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami butuh Tuhan hati seperti hati Bapa. Kami butuh pikiran seperti pikiran Kristus. Supaya apa yang kami lihat, apa yang kami pandang itu Tuhan, benar-benar kami melihat seperti Kristus melihat. Tuhan, pada malam hari ini hamba berdoa Tuhan. Oh Tuhan, lawat semua anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah Tuhan panggil mereka dengan cara-cara Tuhan. Biar Tuhan terus memberkati pelayanan mereka Tuhan. Supaya mereka tetap setia sampai akhir atas apa yang Tuhan percayakan bagi mereka. Sehingga pada saatnya Tuhan, benar-benar kemuliaan Tuhan makin terus dinyatakan Bapa. Hamba berdoa pada malam hari ini Tuhan, Engkau berkati Pak Roni, Tuhan Hermawan Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah Engkau panggil dia Tuhan, untuk melayani-Mu Tuhan. Biar Tuhan Engkau buat berhasil apa saja dikerjakan tangannya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu, Engkau lindungi masuk dan keluarnya supaya aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Berkati usaha ini Tuhan, berkati perusahaan PT KJN ini Tuhan, berkati supaya perusahaan ini Tuhan dipakai sebagai wadah untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Biar lewat wadah ini Tuhan, nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Berkati hamba-Mu dengan segala rencana Tuhan ke depan. Kami percaya Tuhan punya rencana juga bagi perusahaan ini Tuhan. Biar yang terbaik dari Tuhan terjadi atas hamba-Mu ini Tuhan. Berkati istri anak-anaknya Tuhan, memberkati. Pagari bentengi mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, supaya masuk dan keluar dalam seluruh aktivitas mereka selalu ada perlindungan khusus bagi mereka Tuhan. Dan pada malam ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk UFC Family Tuhan. Tuhan memberkati seluruh anggota mereka Tuhan. Apapun tugas pelayanan mereka, apapun pekerjaan mereka, Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Setiap jeripaya mereka Tuhan Engkau gantikan berlipat kali ganda. Karena Tuhan kami percaya, oh jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati sekecil apapun pengorbanan mereka di dalam UFC ini Tuhan. Biar Engkau sendiri yang beracara dengan mereka Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Engkau pilih Tuhan untuk mengurus UFC ini Tuhan, Pak Raja Simbolon. Engkau berkati hamba-Mu, Engkau curahkan roh hikmat, akal budi, Engkau curahkan Tuhan otoritas ilahi bagi hamba-Mu, supaya dalam kepemimpinannya ke depan Tuhan makin terus diperlebar Tuhan. Oh lapangan usaha-usahanya Tuhan, kerajaan makin terus diperluas lewat pelayanan hamba-Mu, supaya Tuhan kemuliaan Tuhan makin terus dinyatakan Tuhan. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati supaya UFC ini makin terus berkembang, makin terus diperluas dengan hal-hal yang baru ya Tuhan, sesuai dengan perkembangan zaman ini Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan, mulai dari Sabang sampai
Merauke. Tuhan memberkati, jauhkan dari musibah-musibah Tuhan, jauhkan dari keterpurukan, supaya Indonesia makin hari makin bangkit Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan, Engkau kirimkan Tuhan, oh Bapa, Engkau kirimkan Tuhan orang-orang Tuhan untuk menginvestasikan uang mereka di Indonesia, supaya lapangan kerja terbuka lebar Tuhan, sehingga daya beli masyarakat makin baik, oh pertumbuhan ekonomi makin hari makin lebih baik Tuhan, supaya Indonesia bisa menjadi berkat untuk bangsa-bangsa lain. Hamba berdoa untuk Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin Tuhan, di mana sisa kepemimpinan mereka Tuhan, Engkau berkati supaya mereka dapat mengakhirinya dengan baik. Kami juga berdoa untuk Presiden terpilih Tuhan, oh Pak Prabowo dan juga Gibran. Tuhan memberkati mereka dengan program kerja 5 tahun ke depan. Diberikan kekuatan dan kemampuan Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah memilih dan menetapkan mereka. Engkau juga campur tangan atas hidup mereka. Tuhan berkati Indonesia, Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan, apapun denominasinya Tuhan. Baik yang ada di kota besar, di desa, di pelosok, di mana saja. Bapa, kami berdoa supaya ada kesatuan hati, ada hubungan-hubungan yang baik satu dengan yang lain Tuhan, supaya gerejamu makin terus Tuhan dapat menyuarakan suara kebenaran, dan dunia boleh melihat dan dunia tahu kami adalah murid-murid-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Kalau kami sudah memakai tempat ini, kami rindu biar hadirat-Mu terus ada di tempat ini Tuhan, supaya lewat tempat ini banyak orang pun diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah. Kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari saudara-saudara dikasih Tuhan, angkat kedua tangan, angkat hati kepada Tuhan, terimalah berkatnya. Kasih dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai dan melindungi kita sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Shalom, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, ibadah fellowship, praise and worship perdana UFC sudah berjalan dengan baik. Ini semua karena penyertaan dan pengurapan Tuhan buat kita. Terima kasih juga untuk semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian, Pastor Lukas, Victor, Mas Gali, Roni, juga Bung John. Kiranya terus Tuhan tambah-tambahkan kita, pelayanan kita UFC, talenta yang sudah Tuhan berikan melalui UFC dalam bidang pujian penyembahan, supaya menjadi berkat buat sesama kita, keluarga, gereja, kota, dan bangsa Indonesia. Kita akan kembali dengan fellowship UFC berikutnya di bulan akan datang, bulan Juli. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bro Raja dan saudaraku. Ada lagu tema yang saudara mungkin sudah tahu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu, yang sudah tahu. Biar sama-sama kita nyatakan pujian ini. Yang belum tahu, bisa sama-sama kita belajar. Mari kita nyatakan. Kami datang Tuhan, merendahkan diri, sujud dan berdoa, berseru bagi bangsa ini. Kami perlu
melayani. Tuhan berkatilah. Tuhan berkatilah bangsa kami ini. Damai sejahtera bagi negeri ini. Aturkanlah kuasa Roh Kudus untuk Indonesia.